Tentu Tuhan Yesus setelah berdoa ya, lalu Tuhan Yesus menjadi penyembuh jalanan, berkeliling ke jalan-jalan, ke rumah-rumah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu ulasan firman Tuhan yang begitu jelas, terang benderang disampaikan oleh hambanya Pastor Ani Simon berkaitan dengan apa yang mendasari beliau selama ini melakukan pelayanan di jalan-jalan, di desa-desa, di kota-kota, di kampung-kampung, dan di berbagai tempat. Saudaraku dikasihi Tuhan, khotbah dan pengajaran beliau ini kiranya mencelikkan mata hati, mata rohani kita semua, sekaligus mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa pola pelayanan hambanya Pastor Ani Simon benar-benar meneladani pola dan pelayanan Yesus Kristus Tuhan kita selama 3,5 tahun. Kita saksikan tayangan berikut ini. Injil Matius pasal yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita melihat 3 ayat ya. Ayat 23 sampai dengan ayat 25. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tentu Tuhan Yesus setelah berdoa ya, lalu Tuhan Yesus menjadi penyembuh jalanan, berkeliling ke jalan-jalan, ke rumah-rumah Galilea untuk mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara orang-orang itu. Jadi ini sudah menjadi trademarknya Tuhan Yesus. Hidup dalam doa, setelah berdoa pagi-pagi benar, turun ke jalan-jalan menjadi penginjil jalanan, pengkhotbah jalanan, pendoa jalanan, penyembuh jalanan. Oke, ya, jelas. Jadi trademark Tuhan Yesus ya begini. Bukan hanya duduk-duduk saja, seperti orang Farisi menghakimi dari dalam kamar, menghakimi dari belakang layar kaca yang di streaming melalui platform YouTube ataupun medsos yang lain. Lalu menilai menjadi hakim. Bukan. Itu bukan trademarknya Tuhan Yesus. Gaya Tuhan Yesus itu setelah berdoa pagi-pagi, turun melayani, turun membawa kabar baik, menyampaikan pesan pengharapan. Nah sekarang sudah ayat 24. Setelah itu tersiarlah berita tentang dia di seluruh daerah, termasuk Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Perhatikan kata-kata ini. Buruk keadaannya. Buruk di sini bisa kita artikan kritis, parah, sekarat, tidak berdaya. Buruk keadaannya. Tabib-tabib sudah tidak berdaya, jamu, ramuan, obat, dokter kalau ada zaman itu juga mungkin angkat tangan. Kok pastor tahu angkat tangan? Karena pastor sudah ketemu banyak orang, bapak ibu sekalian yang sakit, bawa anak-anaknya juga yang sakit. Di telinga terdengar, pastor, dokter sudah angkat tangan. Jadi statement ini bukan statement hiperbola atau dilebih-lebihkan, tetapi memang saya dengar sendiri ada sakit yang buruk keadaannya sehingga medis dokter pun tidak bisa mengoperasi lagi karena sudah menyebar kemana-mana. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, melalui doa, orang yang buruk keadaannya itu memiliki harapan. Orang-orang yang buruk keadaannya, mereka yang menderita berbagai penyakit yang menyengsarakan, orang-orang yang kerasukan roh putus asa, ketakutan, intimidasi, orang-orang yang stroke, di sini sakit ayam, getar, orang-orang yang timpang, lumpuh. Banyak faktor sudah tidak bisa menolong mereka dan pintu-pintu pertolongan sudah tertutup. Tetapi Yesus menyembuhkan mereka. Ada harapan dalam nama Yesus. Ada keajaiban dalam nama Yesus.
Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu menyaksikan program ini saat ini dan engkau belum percaya Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang berpendapat, misalnya seperti Pendeta Henry Tandianta, sesuatu yang pamer pasti bukan dari Tuhan. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada orang-orang yang sepaham dengan orang seperti ini. Yesus itu menyatakan mujizat dan kuasa, keajaiban, kesembuhan lebih banyak di jalan-jalan, di kota, di desa, di kampung daripada di sinagog dan bait Allah. Itu jelas. Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan, bukan di tempat tersembunyi. Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, sisa 12 bakul penuh di tempat umum. Yesus memberi makan 4.000 orang dengan beberapa ikan dan roti di tempat umum. Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, disaksikan oleh Marta, Maria, dan rombongan yang tadinya meratap, yang hadir bersama-sama dengan Marta dan Maria. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang di tempat umum. Bukan masalah tempat yang menjadi persoalan, mau di jalan, mau di kota, mau di desa, mau di perkampungan, di tepi pantai, dimanapun, tidak ada masalah. Yang menentukan semuanya itu adalah kualitas, mutu, dan motivasi hati kita ketika melakukan. Itu menjadi sesuatu yang serius. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tolong kita soroti, perhatikan kata wajib. Wajib itu harus. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimanakah pola cara kehidupan Kristus? Yesus itu adalah seorang yang rendah hati. Mari kita hidup rendah hati. Yesus adalah pribadi yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan manusia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita rela mempertaruhkan sesuatu sebagai bentuk pengorbanan dari diri kita demi kebaikan orang lain? Atau justru sebaliknya, kita mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi kita? Yesus memulai hari-harinya dengan doa. Mari kita berdoa pagi-pagi benar. Yesus mengakhiri seluruh aktivitasnya sepanjang hari dengan doa. Mari kita berdoa setelah selesai melakukan kegiatan aktivitas kita. Yesus berdoa ketika diperhadapkan dengan pergumulan begitu berat dan besar, seperti di Taman Getsemane, sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Mari kita berdoa ketika kita mengalami pergumulan, persoalan berat. Kita contoh, kita tiru, kita teladani Yesus dalam hidup kita. Memang ada batasannya, karena Yesus adalah pribadi yang kita agungkan, tinggikan, muliakan. Pribadi yang menjadi sentral iman kita. Tentu kita tidak mungkin menjadi juru selamat yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Yesus sebelum memilih murid-muridnya berdoa semalam-malaman. Mari sebelum menentukan pilihan, kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh, bila penting berdoa semalam-malaman. Yesus semakin populer, dikenal banyak orang. Yesus tidak pernah melupakan doanya. Mari ketika kita sudah berhasil, sukses, semakin dipakai oleh Tuhan, semakin tersohor, terkenal, diangkat, dibesarkan, dipromosikan, dimuliakan Tuhan, mari kita tetap berdoa. Yesus melayani di jalan-jalan, di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, di tepi pantai. Mari kita juga mencontoh meneladani Yesus yang aktif untuk mencari jiwa, melayani banyak orang, bahkan membuat kesembuhan, mujizat, keajaiban di tempat-tempat halayak ramai. Tapi Yesus itu tidak pernah pamer. Karya dan apa yang diperbuat oleh Yesus membuat publik, halayak ramai, orang banyak justru kagum, takjub, terpesona. Jadi kalau kita punya pemikiran yang kerdil, sempit, dan dangkal, atau jika di hati kita ada sesuatu yang tidak beres, tidak tuntas,
Hal itulah seringkali membuat kita menjadi seseorang yang berpikir kerdil. Oleh karenanya, Yesus adalah contoh teladan, panutan yang sempurna dari hambanya Pastor Rani Simon dalam pelayanan. Kalau hambanya Pastor Rani Simon mendengarkan ini, saya yakin 1000% beliau mengiyakan apa yang saya katakan. Karena memang itu yang dilakukan oleh hambanya selama ini. Marilah kita semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, penatua, gembala, mencontoh, meniru, meneladani pelayanan Yesus. Khususnya bagimu yang suka nyinyir, nyeleneh, suka kritik tapi tidak berdasar, bukan kritik yang membangun. Barangkali mungkin lahir dari kritik oleh karena iri hati, tanda tak mampu. Sadarlah kita, rendahkan hati dan bertobat berubah kepada Tuhan. Kiranya ulasan saya ini dapat menjadi berkat bagi kita, membuka cakrawala kerangka berpikir, membuka mata hati mata rohani kita, bahwa apa yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh hambanya Pastor Rani Simon bertitik tolak dari keyakinan karena mencontoh, meniru, meneladani pelayanan Yesus Sang Juru Selamat itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.